Hello bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Dalam konten First Look kali ini, kita akan membahas Nike Kyrie Low 5 dan juga Adidas Don't Issue 4. Setelah pesan-pesan berikut ini. Bagi yang tertarik dengan t-shirt Headshoes, kita mau ngadain giveaway yang caranya cukup mudah. Gampang banget, di kedua t-shirt ini bisa kita kasih buat kalian. Caranya cukup screen capture video ini, kemudian Anda bisa story di Instagram kalian. Lalu jangan lupa tag headshoes.id. Ada kalimatnya ataupun nggak ada, nggak apa-apa. Nanti kita bisa lihat dan nanti kita langsung kasih ataupun pilih pemenang siapa yang terbaik. Dan tentunya Anda yang beruntung mendapatkan t-shirt Headshoes secara gratis. Bukan rahasia umum lagi kalau Nike Kyrie itu akan berlanjut, dan yang paling baru adalah Nike Kyrie Low 5. Di pasar Indonesia, Kyrie Low 4 itu cukup banyak sekali peminatnya, banyak sekali yang bermain menggunakan sepatu itu, baik di IBL, di NBA, maupun di komunitas-komunitas. Dan sekarang Kyrie Irving sudah menggunakan Kyrie Low 5. Kita kasih lihat bocorannya buat Anda yang penasaran, dan fotonya seperti ini. Menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar. Kyrie Low 5 ini adalah seri pendeknya dari Kyrie 8. Jadi banyak sekali persamaan, seperti penerapan bahan atasnya tuh sama. Ada beberapa perbedaan mungkin terlihat pada potongannya. Kemudian logo swoosh-nya di Kyrie Low 5 ini cukup unik karena nggak bulat sepenuhnya gitu, nggak melingkar. Dan ini juga tampilannya memang identik sekali dengan Kyrie 8 ini. Jadi bisa dibilang kalau Kyrie Low 5 itu cuman bedanya ini lebih pendek di bagian samping sini. Kemudian juga dia menggunakan bahan lidahnya itu berbeda. Dia mesh seperti yang di tengah ini. Mungkin juga lebih fleksibel ketimbang Kyrie 8 yang agak kaku dan lebar ini. Kemudian yang beda lagi adalah di bagian tengahnya ini udah nggak ada belt yang penghalang ini. Jadi mungkin digunakannya ataupun masukin kaki ke dalam sepatunya akan lebih mudah ketimbang menggunakan Kyrie 8. Secara keseluruhan memang tampak mirip. Kita lihat di bagian belakangnya juga sama. Bagian belakangnya tinggi juga, jadi yang beda tuh agak ada potongannya aja di bagian tengah sini. Di bagian depannya itu ada zoom unit nih, sekitar di bawah ujung kaki sini, dan itu tentunya akan membuatnya lebih nyaman. Kemudian di bagian belakang, cushionnya juga masih menggunakan Cushlon, dan itu sudah diterapkan di Kyrie Low 4. Oke, ada satu perbedaan lagi, yaitu di bagian traksi. Jadi di bagian depannya ini traksi Kyrie Low 5 itu mirip banget, sama persis dengan Kyrie 8. Tapi di bagian belakangnya tidak ada air zoom seperti ini. Mungkin di bagian belakangnya hanya busa Cushlon, jadi akan terasa lebih stabil ketimbang ada zoom unit di bagian belakang ini. Dan bisa kita lihat mungkin Kyrie Low 5 itu terasa lebih low to the ground, lebih bagus short feel-nya ketimbang Kyrie 8. Dan itu aja sih yang berbeda. Gimana pendapat kalian tentang Kyrie Low 5 ini? Kita langsung diskusi aja di kolom komentar. Dan inilah 3 hal penting kenapa kalian harus beli Nike Kyrie Low 5. Dan 3 hal yang gak penting kenapa kalian gak mesti beli Kyrie Low 5. Yang pertama, Kyrie Low 5 ataupun Kyrie Low itu selalu menyenangkan. Sepatu ini potongannya pendek, kemudian nyaman banget digunakan buat guard yang suka lari-larian. Bahkan pemain besar juga banyak yang menggunakan sepatu itu, apalagi buat yang mengandalkan kecepatan. Jadi pilihan membeli Kyrie Low 5 ini adalah pilihan tepat ketika Anda sudah jatuh cinta dengan Kyrie Low 4. Yang kedua, buat Anda yang memang suka sepatu Kyrie, Anda suka sepatu yang cengkramannya bagus, traksinya bagus, kemudian bisa dibilang cukup aman untuk godek-godek, dan ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda yang mengandalkan sepatu dengan potongan pendek. Jadi biasanya kan sepatu Kyrie itu selalu agak tinggi di atas mata kaki. Kemudian yang paling laris itu kan Kyrie Low 4, sepatu yang bisa dibilang versi pendeknya Kyrie 7. Dan di Kyrie Low 5 ini sepertinya akan meneruskan tren yang sebelumnya, karena ini merupakan sepatu yang bagus juga dari Kyrie 8, kemudian dibuat pendek, dan tentunya itu akan memiliki bobot yang lebih ringan, kemudian lebih leluasa buat Anda yang suka lari-larian di lapangan. Jadi membeli sepatu Kyrie Low 5 ini tentu adalah pilihan yang tepat buat Anda yang memang sudah terbiasa menggunakan sepatu Kyrie Irving. Kehadiran sepatu ini tentu akan bersinggungan dengan sepatu Paul George, ataupun banyak lagi yang membandingkannya dengan sepatu-sepatu dari Adidas seperti Don't Issue dan Dame Lillard. Tapi kalau Anda butuh sepatu yang enak banget buat traksi di indoor maupun outdoor, itu memang sudah terbukti menggunakan sepatu Kyrie Low 5. Dan harganya itu bisa dibilang
paling terjangkau di antara beberapa sepatu yang saya sebutkan tadi. Kyrie Low 5 ini jika hadir di Indonesia, saya prediksi harganya antara 1,6 jutaan hingga 1,7 jutaan, yang artinya pilihan yang akan membingungkan Anda ketika Anda menggunakan Nike, dan Anda pilihannya adalah menggunakan Nike Kyrie Low 5 atau membeli Nike Paul George 6. Beberapa di antara kalian yang sudah biasa menggunakan sepatu Kyrie tentu akan lebih jatuh cinta ataupun sudah nyaman dengan Kyrie 5. Dan mungkin di bawah 2 juta, pilihan dengan Kyrie Low 5 atau Paul George akan dimenangkan dengan Kyrie Low 5. Nah, sekarang 3 hal yang gak penting kenapa kalian gak mesti beli Nike Kyrie Low 5. Yang pertama, sepatu ini memiliki persamaan banyak sekali dengan Kyrie 8. Jadi buat Anda yang sudah menggunakan Kyrie 8, kayaknya Anda nggak perlu beli Kyrie Low 5 karena akan saya pastikan mirip-mirip banget performanya. Mungkin di bagian belakangnya aja yang berbeda karena sekarang nggak ada zoomnya, berbeda dengan di Kyrie 8. Sementara untuk base-nya saya lihat mirip banget, bahkan di bagian depan traksinya itu sama banget. Dan itu juga mungkin transisinya agak mirip-mirip. Jadi kayaknya untuk Anda yang sudah menggunakan Kyrie 8, nggak mesti beli Kyrie Low 5. Oke, kemudian nomor 2. Yang nomor 2 adalah kehadiran Kyrie Low 5 ini ketika baru tentu harganya cukup mahal. 1,6 sampai 1,7 jutaan, yang berarti sudah hampir 2 juta rupiah. Sementara jika Anda lihat sekarang, sepatu Kyrie Low 4 terutama di online store seperti headshoes.store banyak sekali yang masih brand new dan harganya murah-murah sekali, 1 jutaan saja. Jadi jika Anda ingin membeli Kyrie Low 4 dengan keadaan yang masih bagus, sekarang juga masih bisa dibilang umurnya masih oke banget karena baru tahun kemarin. Dan perbandingannya jika Anda membeli Kyrie Low 5, itu perasaannya mirip-mirip saja, mungkin cuma beda penampilan di atasnya aja, tapi harganya sudah berbeda sekitar 600 sampai 700 ribuan. Tentunya selisih budget tersebut bisa Anda manfaatkan untuk membeli aksesoris lain ataupun sepatu basket lain untuk kegunaan outdoor misalnya. Yang ketiga, jika Anda membutuhkan sepatu yang empuk dan Anda sudah tidak suka Kyrie sejak dulu karena memang terkenal sepatunya agak keras, maka untuk membeli Kyrie Low 5 ini tentu adalah perbuatan yang salah karena bukan sepatu yang empuk. Kemudian kita lihat juga dari bocoran gambarnya juga dia malah nggak ada zoomnya sekarang di bagian belakang. Jadi itu bukan pilihan yang tepat ketika Anda membutuhkan sepatu basket yang empuk untuk memudahkan ataupun membuat lutut Anda semakin nyaman ketika bermain basket. Ya, selanjutnya kita akan bahas sepatunya Donovan Mitchell yang sudah tampak sejak 2021 terakhir tuh udah ada bocorannya, Donovan Mitchell 4 ataupun yang terkenal dengan tulisan Don't Issue 4. Nah, ini dari bocoran gambarnya kita bisa melihat bahwa ada kerutan mungkin saja sekarang sudah beralih lagi ke Bounce dan akan menggunakan Bounce Pro kalau dilihat mirip sekali dengan tampilan DEM 8 yang sekarang. Kemudian sepatu ini sebelumnya sudah menggunakan Light Strike yang empuk banget, tapi mungkin penggunaan Bounce Pro ini akan membuat performanya lebih bagus karena dia terasa lebih bouncy. Kemudian bagian atasnya ini ada kemiripan ya dengan seri-seri yang ketiga itu. Memang Don't Issue itu selalu tampilannya agak gemuk gitu, bulky. Dan ini sebenarnya bukan salah satu sepatu yang saya suka karena bahan atasnya itu nggak fleksibel dan juga butuh banget waktu break in supaya nyaman di kaki. Oke, sekarang langsung saja kita akan bahas 3 hal penting kenapa Anda harus beli Donovan Mitchell 4 dan 3 hal yang gak penting kenapa kalian gak mesti beli Don't Issue 4. Yang pertama, sepatu ini dapat dipastikan bisa nyaman untuk semua gaya bermain dan semua posisi. Jadi bisa dipastikan ini sepatunya all around player dan bisa dibilang semuanya, mau yang badannya gemuk, mau yang kurus, akan bisa menggunakan sepatu ini. Karena sudah terbukti dari awal kalau Don't Issue itu sepatu yang bisa dibilang agak kaku, agak kuat, ataupun durability-nya cukup kuat dengan midsole yang tebal. Dan itu bisa digunakan orang-orang yang berbobot besar. Dan bisa dibilang Don't 4 adalah sepatu yang aman ketika Anda ingin membeli sepatu yang bisa cocok dengan semua karakter gaya bermain. Yang kedua, dengan banyaknya plastik-plastik seperti ini, saya bisa pastikan bobotnya lebih ringan ketimbang Don't Issue 3 ataupun Don't Issue 2. Karena memang seri-seri sebelumnya itu agak berat, dan ini juga akan penggunaan Bounce Pro tentu akan mengurangi bobotnya dan membuat sepatu ini terasa lebih nyaman. Buat Anda yang sudah menggunakan Don't Issue sebelumnya dan Anda suka, mungkin Don't Issue 4 ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda beli lagi.
Yang ketiga, jika Anda memang penggemar Adidas dan memang dari dulu sudah percaya dengan brand Adidas, Anda dari kecil menggunakan sepatu basket Adidas, dan Anda ingin naik kelas menggunakan sepatu basket Adidas namun player NBA punya, maka Don't Issue adalah pilihan yang tepat karena ini merupakan seri paling bawahnya signature shoes dari Adidas. Dan dengan kualitas pemain NBA, tentu sepatunya tidak main-main, pasti berkelas dan juga pasti berkualitas. Jadi buat Anda yang suka Adidas, membeli sepatu ini adalah pilihan yang tepat. Dan sekarang kenapa nggak mesti beli Don't Issue 4? Yang pertama sepatu ini saya prediksi harganya 2 juta rupiah, dan Anda tentu tahu kalau Adidas itu cepat sekali memberikan diskon. Banyak sekali yang membeli sepatu ini di awal lalu kecewa. Seperti sebelum-sebelumnya Don't Issue 2, Don't Issue 3 banyak sekali diskon, dan dipastikan Don't Issue 4 ini juga mengalami diskon dalam waktu yang cepat. Jadi membeli di awal ataupun membeli saat pertama rilis bukanlah pilihan yang tepat untuk membeli Don't Issue 4. Oke, yang kedua, sepatu ini dihargai 1,6 juta sampai 1,8 juta. Artinya dengan harga segitu, banyak sekali pesaingnya di brand lain seperti Nike, Jordan juga ada, kemudian ada juga sepatu-sepatu basket Puma yang bagus, dan pilihan membeli Don't Issue itu sepertinya kurang oke. Karena Donovan Mitchell bukanlah sosok superstar dan juga dia bukan pemain yang bisa disetarakan dengan pemain-pemain legend. Jadi membeli sepatunya adalah bukan pilihan utama biasanya buat Anda yang memang jatahnya membeli sebuah sepatu basket dari pemain NBA. Yang ketiga, kita sudah mencoba Donovan Mitchell dari yang pertama sampai yang ketiga. Dan bisa dibilang sepatu itu memang kualitasnya bagus, durability-nya bagus, dan itu sepatu yang akan cocok digunakan semua orang. Tapi masalahnya adalah ini sepatu yang bisa dibilang tanggung. Kebanyakan ada yang suka dengan cushionnya tapi traksinya kurang oke. Kemudian ada yang suka dengan bahan atasnya tapi fitnya tidak sesuai. Jadi bisa dibilang Don't Issue itu adalah sepatu yang walaupun bagus, tapi bukan yang terbaik. Dan itu bisa dibilang sepatu yang tanggung. Oke, jadi demikianlah hasil first look kali ini. Kita membahas Kyrie Low 5 dan juga Adidas Don't Issue 4 yang sebentar lagi bakal dirilis. Dan buat Anda yang ingin konten seperti ini, kalian juga tulis aja kira-kira kita akan membahas sepatu apa ke depannya yang menarik. Dan juga kalau kalian mau nulis pendapat kalian tentang sepatu-sepatu yang barusan kita bahas, tulis aja langsung di kolom komentar. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.